rock it. Manfaat gelombang elektromagnetik ultraviolet dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke sifat gelombang elektromagnetik. Apa saja sih sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu? Nah, untuk sifat yang pertama adalah dapat merambat dalam ruang hampa. Artinya, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, untuk sifat yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal, yaitu getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Untuk sifat yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Untuk sifat yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Untuk sifat yang kelima, dapat mengalami pembiasan. Sifat yang keenam, dapat mengalami interferensi. 7. Dapat mengalami lenturan atau difraksi. Untuk sifat yang kedelapan, arah rambat gelombang elektromagnetik dibelokkan oleh medan gravitasi. Untuk sifat yang kesembilan, tidak membawa massa namun membawa energi. Nah, energi yang dibawa ini sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang, dinotasikan dengan E sebanding dengan F, di mana semakin tinggi frekuensi maka energi yang dihasilkan akan semakin besar, dan sebaliknya, apabila frekuensinya kecil maka energinya juga kecil. Sifat yang ke-11 adalah medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Lalu apa itu sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet atau sinar ultraungu merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di atas sinar tampak atau sinar ungu dan di bawah sinar X. Nah, untuk rentan frekuensinya adalah antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 1 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, untuk jenis-jenis dari sinar ultraviolet sendiri, berdasarkan radiasinya, ultraviolet dibagi menjadi dua, yakni hampir UV dan UV vakum. Untuk hampir UV, memiliki panjang gelombang 380 sampai 200 nanometer, dan untuk UV vakum, memiliki panjang gelombang 200 sampai 10 nanometer. Nah, berdasarkan panjang gelombangnya, ultraviolet dibagi menjadi tiga, yakni UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Untuk sinar UVA memiliki panjang gelombang 380 sampai 315 nanometer yang juga disebut sebagai gelombang panjang atau black light. UVA adalah pancaran sinar matahari yang memiliki radiasi paling kuat. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 315 sampai 280 nanometer yang juga disebut sebagai gelombang medium atau medium wave. Sinar UVB terserap oleh awan dan terhenti di lapisan ozon. Untuk sinar UVC memiliki panjang gelombang antara 280 sampai 10 nanometer dan juga disebut sebagai gelombang pendek atau short wave. Sinar ini terhalang oleh lapisan ozon di atmosfer. Next, manfaat dari sinar ultraviolet bagi kehidupan. Nah, meskipun banyak rumor menakutkan tentang sinar ultraviolet, manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini sangat membutuhkan paparan sinar ultraviolet. Lalu apa saja manfaat dari sinar ultraviolet itu? Nah, untuk manfaat yang pertama adalah sumber alami vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D ini diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus. Selain itu, sinar ultraviolet juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti rakitis, osteoporosis, dan mencegah penyakit kuning. Selanjutnya, untuk manfaat yang kedua yakni membantu penyembuhan penyakit psoriasis. Apa itu penyakit psoriasis? Penyakit psoriasis yakni masalah kritis pada kulit yang mengakibatkan kulit bersisik, gatal, kering, dan keluar bercak merah yang menyakitkan.
Lantas, apa peran dari cahaya ultraviolet? Nah, perannya yakni dengan memperlambat perkembangan beberapa sel kulit dan mengurangi tandanya. Untuk manfaat yang ketiga adalah menolong sistem desinfeksi serta sterilisasi kuman serta bakteri. Cahaya UV ini sangat efisien membunuh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Pada dunia medis, cahaya ultraviolet dipakai untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan ruangan operasi. Next, manfaat yang keempat yakni untuk sistem deteksi makanan. Untuk hewan seperti burung, reptil, serta beragam tipe serangga, cahaya ultraviolet bisa menolong untuk temukan sumber makanan. Seperti buah-buahan yang masak, bunga, dan biji-bijian. Tentunya masih banyak lagi manfaat dari sinar ultraviolet. Terpapar sinar ultraviolet secara berlebihan itu berbahaya ya. Nah, untuk itu waspadai bahaya sinar ultraviolet terhadap kesehatan tubuh, terutama pada beberapa bagian tubuh berikut. Yang pertama adalah mata. Paparan sinar ultraviolet pada mata dapat menyebabkan mata terasa perih, berair, dan penglihatan terganggu. Dalam jangka panjang, paparan sinar ultraviolet beresiko menyebabkan penyakit mata seperti fotokeratitis atau peradangan pada kornea, serta konjungtivis atau peradangan pada konjungtiva atau lapisan di dalam kelopak dan rongga mata. Selain itu, dapat menyebabkan katarak, kanker mata, dan pterygium, yaitu jaringan fibrovaskular yang tumbuh dari sudut mata bagian dalam mengarah ke tengah mata. Lama-kelamaan, jaringan ini dapat menutup lubang pupil sehingga mengganggu penglihatan. Yang kedua adalah kulit. Berikut beberapa kondisi kulit yang dapat diakibatkan paparan sinar ultraviolet secara berlebihan. Yang pertama ada sunburn atau kulit terbakar. Kemudian dapat menyebabkan kulit keriput, kanker kulit atau melanoma, serta prakanker atau keratosis aktinik. Kemudian juga dapat menyebabkan warna kulit berubah dan menimbulkan pigmentasi berbintik-bintik. Kemudian dapat menyebabkan elastosis atau hancurnya jaringan elastis kolagen, kulit menjadi mudah kendur dan bergurat. Next, pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi. Ini khususnya untuk jenis sinar UVC ya. Nah, untuk manfaat yang pertama ada disinfeksi air. Ini digunakan untuk menghancurkan atau membunuh kuman atau bakteri yang ada dalam air. Selanjutnya, untuk mensterilkan permukaan pada produk makanan. Ini berguna untuk menghancurkan mikroorganisme berbahaya pada produk makanan tersebut. Selanjutnya, untuk sterilisasi alat-alat kesehatan yang digunakan oleh rumah sakit atau laboratorium. Next, lampu UVC ini dapat membunuh virus corona. Faktanya, UVC dapat menghancurkan bakteri dan virus mikroskopik tanpa merusak kulit dan mata. Salah satu teknologi yang disebut-sebut bisa membunuh virus corona di sekitar kita adalah lampu UVC. Nah, ini merupakan lampu UVC. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, diantaranya adalah dengan menempatkan UVC disinfektan pada ruangan. Alat ini menggunakan teknologi sinar ultraviolet atau VAR UVC untuk membunuh virus bakteri dan tungau hingga 99,9%. Nah, kita dapat memilih 3 opsi timer nih dari 15, 30, atau 60 menit. Dengan daya operasi yang tetap hemat sebesar 36 watt, alat ini memiliki cakupan sebesar 40 meter persegi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan lampu UVC ini adalah yang pertama, saat menggunakannya kita harus mengosongkan ruangan. Kemudian, alat ini ideal digunakan pada area kamar, ruang tamu, ruang keluarga, atau tempat lainnya. Nah, untuk itu sesuaikan banyaknya lampu UVC dengan besar ruangan yang akan menjadi lokasi penggunaan. Dari video ini dapat saya simpulkan bahwa sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di atas sinar tampak dan di bawah sinar X, memiliki panjang gelombang terpendek dari semua warna yang bisa terlihat.
Jenis sinar ultraviolet sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hampir UV, UV vakum. Nah, berdasarkan panjang gelombangnya, sinar ultraviolet dibagi menjadi UVA, UVB, dan UVC. Meskipun banyak rumor menakutkan tentang sinar ultraviolet, manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi sangat membutuhkan sinar UV. Mengingat terdapat sinar ultraviolet yang dapat mencapai permukaan kulit, sebaiknya waspadai bahaya sinar ultraviolet terhadap kesehatan tubuh, terutama pada beberapa bagian tubuh seperti mata dan kulit. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang teknologi, khususnya sinar UVC, yang bisa digunakan untuk disinfeksi air, mensterilkan permukaan, dan dapat menghancurkan mikroorganisme.